Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas penghuni surga dan kenikmatannya. Dalam suatu hadis diterangkan, sesungguhnya dari belakang sirat terdapat tanah lapang. Di dalam tanah lapang tersebut terdapat pepohonan yang harum baunya. Di bawah setiap pohon tersebut terdapat mata air yang mengalir dari surga, satu di antaranya dari arah kanan dan yang lain dari arah kiri. Orang-orang yang mukmin melewati sirat setelah bangkit dari kubur dan menjalani hisab. Lalu berhentilah mereka di tengah tariknya sinar matahari. Kemudian mereka membaca kitab, buku catatan amalnya. Maka setelah mereka melewati api neraka, sampailah mereka pada tanah yang lapang itu. Lalu mereka minum pada salah satu mata air. Ketika air telah sampai pada dada mereka, maka keluarlah apa yang ada dalam dada orang mukmin. Di antaranya rasa iri hati, sifat menipu, dan hasud daripadanya. Ketika air telah sampai dan menetap pada perutnya, niscaya keluarlah apa yang ada di dalamnya, di antaranya dari segala sesuatu yang merusak, penyakit, dan air kencing daripadanya. Maka sucilah lahir dan batin mereka. Kemudian mereka datang pada mata air yang lain dan mandi di dalamnya. Niscaya berubahlah wajah mereka, bersinar bagaikan bulan purnama. Jiwa mereka bagus, begitu juga hati mereka. Tubuh mereka harum bagaikan minyak misik. Lalu berhentilah mereka pada pintu surga. Pegangan pintu surga itu dari yakut merah. Lantas mereka bersama-sama mengetuk pintu tersebut. Maka disambutlah mereka oleh bidadari-bidadari yang membawa piring-piring di tangan mereka. Kemudian keluarlah setiap bidadari menemui kepada pemiliknya dan merangkulnya seraya berkata, "Engkau adalah kekasihku, aku rela untukmu dan mencintaimu untuk selama-lamanya." Selanjutnya masuklah dia bersama suaminya ke dalam rumahnya. Di dalam rumah tersebut terdapat 70 ranjang. Pada setiap ranjang terdapat 70 kasur, dan setiap kasur terdapat seorang bidadari yang mempunyai 70 pakaian. Yang terlihat sumsum betisnya karena halus dan tipisnya pakaian yang dikenakannya. Dan andai kata satu rambut dari rambutnya ahli surga jatuh ke bumi, maka rambut itu akan menerangi seluruh penghuni bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pakaian surga itu putih berkilau, dan di dalam surga tidak ada matahari, tidak ada malam, dan tidak ada tidur, karena sesungguhnya tidur adalah saudaranya mati. Sedangkan pagar-pagar yang mengelilingi surga ada 7, yaitu pertama adalah perak, kedua dari emas, ketiga dari zabarjat batu permata seperti zamrud, keempat dari mutiara, kelima dari intan, keenam dari yakut, dan ketujuh dari nur yang berkilauan. Jarak antara pagar yang satu dengan pagar yang lain adalah kira-kira perjalanan 500 tahun. Adapun penduduk surga, semua berusia muda, belia, dan bercelak. Dan bagi yang laki-laki memiliki kumis yang berwarna hijau, yang tipis dan berkilauan. Dan hal itu tidak terdapat pada wanita, karena untuk membedakan yang laki-laki dengan yang perempuan. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa setiap ahli surga itu memiliki 70 pakaian. Setiap pakaian beraneka ragam corak dan warnanya.
dan pada setiap jam berganti dengan 70 pakaian yang berbeda warnanya. Dan wajah suaminya terlihat pada wajah istrinya. Begitu juga sebaliknya, wajah istrinya dapat dilihat pada wajah suaminya. Dan dada betis bidadari tergambar di dada suaminya. Mereka tidak pernah meludah dan tidak beringus. Mereka tiada mempunyai rambut kecuali rambut kedua alis, rambut di kepala dan rambut pada matanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, demi zat yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada nabinya, sesungguhnya setiap hari ahli surga bertambah keelokan dan ketampanan parasnya, sebagaimana bertambahnya masa muda dan masa tua di dunia. Setiap laki-laki diberi kekuatan dengan 100 kali lipat, baik dalam soal makan, minum maupun bersetubuh. Maka mereka menyetubuhi istri-istrinya sebagaimana dia menyetubuhi istri-istrinya pada waktu di dunia dalam beberapa hukum atau masa, sedangkan satu hukum atau masa adalah 80 tahun. Dan di dalam persetubuhan dari pihak suami dan bidadari tidak pernah mengeluarkan sperma, dan pada setiap hari mereka menemui 100 macam hidangan. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika wali Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki makan buah-buahan dan makanan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menyajikan hidangan kepadanya. Maka didatangkanlah kepada wali Allah subhanahu wa ta'ala itu 70 piring dan 70 meja makan dari intan dan yakut. Di atas setiap meja makan terdapat 1000 piring dari emas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Di dalam setiap piring terdapat beraneka macam makanan yang tidak pernah disentuh oleh api dan tidak dimasak oleh juru masak, dan tidak pula dikerjakan dalam suatu wadah dari tembaga atau yang lainnya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kun, jadilah, maka jadilah makanan tersebut tanpa susah payah. Maka makanlah para wali Allah tersebut dari piring-piring yang dia kehendaki. Ketika dia telah kenyang, maka turunlah burung-burung dari surga kepada wali Allah yang besarnya seperti unta. Burung-burung tersebut meletakkan sayap-sayapnya di atas kepala wali Allah tersebut, seraya berkata, wahai wali kekasih Allah, makanlah daging yang baru ini. Saya pun demikian, telah saya minum air sungai Salsabil dan sungai Ghafur, dan aku telah memakan tanaman dari perkebunan surga. Maka bangkitlah keinginan wali Allah tersebut terhadap daging burung. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada burung itu agar jatuh di atas meja makan mana saja yang dikehendaki. Niscaya jadilah burung tersebut daging yang telah digoreng. Kemudian wali-wali Allah itu memakan daging-daging yang telah tergoreng. Akhirnya dengan seizin Allah, burung itu kembali seperti bentuk semula. Di dalam surga itu tidak pernah habis makanannya. Walau dimakan tidak pernah berkurang sedikit pun dari makanan tersebut. Bandingannya di dunia adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran telah dipelajari oleh setiap manusia lalu diajarkan pada yang lain, akan tetapi dia tetap utuh, tiada berubah dan tidak pula berkurang sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli surga itu makan dan minum, kemudian keluarlah bau harum dari tubuh mereka
seharum misi, dan yang demikian itu sampai kekal abadi selama-lamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.